Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala habibina wa syafiina wa qurratina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oke, langsung saja teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penulisan program kreativitas siswa atau PKM pada subbab penulisan judul, pendahuluan atau latar belakang, dan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian PKM. Saya akan menjelaskan secara cepat saja karena ini saya akan jadikan tugas UTS teman-teman untuk membuat judul, terus latar belakangnya, rumusan masalah dan tujuan dari PKM. Oke, saya akan jelaskan dengan secara singkat saja. Yang pertama adalah di sini ada kata mutiara ya. Jika kau bukan anak raja, juga bukan anak ulama besar, maka menulislah, menurut Imam Ghazali. Artinya apa? Dalam tulisan itu akan terus berlangsung dengan lama, ilmu kita menjadi abadi, dikenang di masa yang akan mendatang. Oke, selanjutnya, kiat agar proposal PKM lolos seleksi ya. Pertama, proposal harus lengkap dan sesuai dengan format. Jadi mengikuti format setiap tahunnya berbeda-beda, dan sekarang tahun 2020, maka kita harus mengikuti format tahun 2020 ketika ingin mengikuti PKM. Gunakan bahasa yang mudah dipahami karena kemungkinan proposal akan dinilai oleh reviewer dari background yang berbeda. Ya, jadi dengan menggunakan tata bahasa yang jelas, lugas, dan mudah dipahami. Ada benang merah hubungan korelasi antara judul, latar belakang, perumusan masalah, tinjauan pustaka, metode pelaksanaan program. Jadi antara judul, latar belakang atau pendahuluan, rumusan masalah, tujuan, dan pembahasan, semuanya mempunyai keterkaitan yang sangat kuat ya. Pembahasannya tidak keluar kemana-mana. Jadi terfokus pada pembahasan yang akan dibahas pada rumusan masalah. Selanjutnya, manfaat yang jelas bagi mahasiswa maupun masyarakat. Nah, itu nilai penelitian dari teman-teman semua harus bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan juga masyarakat. Terlihat adanya kerjasama tim yang baik kalau bisa dirinci dalam proposal, yaitu PKM ini tulis dari beberapa mahasiswa, minimal 3 orang ya, dan 3 orang ini merupakan suatu tim yang solid yang harus bekerja sama. Terus selanjutnya adalah adanya kesesuaian biaya tujuan, kalau biasa biaya dirinci secara detail pada tahap selanjutnya. Oke, selanjutnya, tim mencari topik proposal PKM, pilih masalah aktual, hangat, relevan, dan mendesak untuk dipecahkan. Jadi teman-teman untuk meneliti sesuatu yang terupdate atau terbaru, masalah-masalah masyarakat yang aktual ya, yang kontekstual dengan zaman sekarang, nah, itu biasanya akan lebih menarik ya untuk dibahas. Kaitannya dengan bidang PKM yang ada untuk mencari solusi, yaitu mencari suatu jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita menawarkan suatu problem solving atau pemecahan masalah dari suatu masalah-masalah yang ada di sekitar kita, bisa dari masalah pendidikan, masalah usaha, masalah teknologi, masalah kemasyarakatan, dan lain-lain dan sebagainya. Yang intinya adalah kita menawarkan suatu problem solving atau pemecahan masalah dengan penelitian atau alat yang kita ciptakan atau kita mencari atau terobosan ya, penemuan-penemuan dari penelitian-penelitian PKM sedapat mungkin bermanfaat langsung bagi masyarakat ya. Itu intinya dari mencari topik proposal PKM. Konsep dasar PKM ini bisa dibaca sendiri, kegiatan yang cerdas, kreatif, dan bidang ilmu yang ditekuni. Selanjutnya, cerdas ya, kemampuan terkait dengan berpikir konvergen ya, berpikir out the box, misalnya keluar dari kebiasaan ya, untuk mencari suatu pemecahan masalah. Selanjutnya adalah kreatif, memunculkan suatu yang hal baru, inovatif ya. Selanjutnya, menemukan ide ya, rajinlah mengunyah-ngunyah pertanyaan 5W plus 1H, yaitu apa, bagaimana, kenapa ya. 1H itu bagaimana ya, siapa, dalam menemukan ide-ide yang kreatif dan terkini. Pemicu ide ada di mana-mana, yang dibutuhkan hanyalah sikap mental
yang kondusif dan kebiasaan mengamati sesuatu di sekitar, ya. Jadi dari permasalahan kehidupan sehari-hari kita bisa angkat menjadi suatu penelitian kita yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi masyarakat. Oke, selanjutnya ini bisa dibaca sendiri ya, sumber ide cerdas kreatif dari pengamatan, browsing internet, pernyataan pemegang otoritas, seminar diskusi, bacaan-bacaan, dan pengalaman pribadi kalian semua. Oke, di sini masih ide ya, yang menciptakan sesuatu yang inovatif, yang bermanfaat ya. Selanjutnya adalah penjelasan tentang sistematika penyusunan proposal ya. Jadi di sini saya akan menugaskan teman-teman pada kesempatan UTS semester ini, yaitu membuat judul, latar belakang, ya. Seharusnya ada abstrak, tapi abstraknya nanti terakhir saja. Judul, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari penelitian. Yang pertama adalah ini kita aturan secara umum saja, aturan PKM, yaitu dengan huruf New Stem Roman ya, jenisnya dengan ukuran 12, jarak 1,15 spasi ya, spasi ketikannya. Kertasnya A4, margin ukuran jarak antara kanan kiri, kiri 4 cm, kanan 4 cm, atas bawah masing-masing 3 cm ya. Nanti itu pengaturan di Word-nya ya. Oke. Selanjutnya adalah di sini ada sistematika penulisan. PKM terdiri dari judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, tujuan, dan sebagainya. Di sini yang saya tanda merah ini adalah tugas dari UTS kalian. Nah, abstraknya dilewatkan saja dulu. Kalian hanya membuat judul, nama penulis di bawah judul ya, pendahuluan dan tujuan. Oke. Nah, selanjutnya nanti kita pelajari pertemuan selanjutnya. Nah, judul adalah pernyataan atau pertanyaan singkat dan sangat spesifik namun jelas memberi gambaran kegiatan PKM. Ya, jadilah buat judul yang singkat, jelas ya, mudah dimengerti ya. Jadi berfungsi sebagai kunci atau kata kunci pembuka minat baca. Harus mampu memikat perhatian pembaca pada pandangan pertama ya. Jadi kalau melihat judulnya sudah menarik ya, itu insya Allah menarik perhatian orang-orang untuk membaca penelitian kalian. Jangan sampai judul mengesankan tidak sesuai dengan bidang PKM yang dipilih ya. Judulnya apa, PKM-nya apa, jadi tidak nyambung ya, harus ada kesesuaian. Selanjutnya judul di tulisan hendaknya menggambarkan isi pokok tulisan secara ringkas dan jelas. Judul maksimum 20 kata, hindari penggunaan akronim atau tidak umum atau tidak baku. Yang tidak baku tidak usah dilampirkan pada judul ya. Nah, terus selanjutnya nama penulis ya. Nama penulis dituliskan tepat di bawah judul, disertai dengan alamat institusi penulis, serta catatan kaki untuk menulis korespondensi. Ya, nanti kalian lihat PKM teman kalian, di situ udah ada contohnya. Oke, jadi judul sudah ya. Ada kreativitas, jelas, apa PKM yang diambil ya. Ringkas tetapi jelas menunjukkan dengan tepat masalah yang hendak dipecahkan dan tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam. Oke, selanjutnya contohnya adalah judul-judul PKM ya. Pengelolaan biji karet menjadi biodiesel, studi kemampuan hutan kota dalam menyerapkan karbon atau studi kasus di kampus UGM Yogyakarta, screening dan potensi kulit buah pepaya mentah sebagai obat anti malaria dan sebagainya. Ini contoh-contoh judul PKM. Di sini bisa dilihat sendiri contoh-contoh judul banyak sekali. Nanti PowerPoint-nya saya kasih juga ya. Di sini terus kita masuk ke arah latar belakang. Latar belakang adalah uraian tentang bukti atau fakta atau teori untuk menyusun alasan. Mengapa suatu kegiatan PKM atau suatu judul penelitian itu perlu dilakukan, penting dilaksanakan. Nah, jadi latar belakang adalah alasan mengapa penelitian kalian penting dilaksanakan. Nah, itu inti dari latar belakang masalah. Jadi apa masalah yang muncul yang harus dipecahkan ya. Fungsinya memberi arah menuju area kajian kegiatan PKM dan menunjukkan manfaat kegiatan PKM kalian ya. Antarkan pembaca langsung pada inti kegiatan yang akan dikerjakan ya. Yang sering terjadi adalah mengesankan pengusul mampu melakukan sesuatu yang diusulkan tapi tidak bisa menjelaskan landasan usulan proses solusinya secara ilmiah ya. Jadi untuk membuat latar belakang merupakan hal yang sangat penting.
Karena di sini adalah pintu masuk kalian untuk memberikan alasan penting mengapa kalian melakukan penelitian tersebut. Ya, oke, selanjutnya. Di sini masih latar belakang ya, merupakan gambaran umum dari observasi awal dan fenomena mengenai topik. Ya. Selanjutnya kalian bisa baca sendiri. Ya, jadi penting mendesak yang dipecahkan. Ya, intinya adalah kita menemukan masalah, yaitu kesenjangan antara idealita dan realita atau kenyataan di lapangan. Yang penting adalah di sini adalah ada beberapa poin ketika menulis latar belakang. Yang pertama biasanya adalah pada paragraf pertama atau kedua itu berisi tentang suatu yang ideal, tentang bagaimana seharusnya suatu keadaan berjalan. Bisa ditulis dalam bentuk visi dan misi yang hendak dicapai. Ya, jadi berapa alinea atau paragraf itu mengenai kondisi yang bagusnya seperti apa, idealnya seperti apa. Saya sudah memberikan contoh seperti ini ya. Di sini ya, di sini ada tulisan contohnya adalah permainan tradisional, solusi dalam menekan potensi permasalahan pada anak usia dini. Jadi masalahnya adalah masalah pada anak usia dini dengan pemecahan masalahnya permainan tradisional. Di sini saya paragraf pertama nanti bisa dibaca sendiri, ini memunculkan tentang idealita, tentang sesuatu yang seharusnya terjadi. Anak usia dini adalah individu yang memiliki kemampuan untuk berkembang pesat. Usia dini mengalami tentu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak usia dini, di mana anak usia dini beberapa fase sebagai fase golden age atau umur emas ya, suatu perkembangan yang sangat pesat terjadi pada umur anak usia dini. Jadi ini idealitanya adalah tidak ada masalah. Nah, pada paragraf selanjutnya adalah kenyataannya ya, menurut penelitian ada beberapa masalah yang ditemukan anak usia dini. Kalian bisa baca sendiri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak usia dini memiliki potensi mengalami masalah. Nah, ini kenyataannya di lapangan. Ya, penelitian dilakukan oleh Mas Har tahun 2011 menunjukkan bahwa 7 anak usia dini memiliki dominasi emosi negatif ya di satu TK tersebut. Ini kenyataan di lapangan, bisa kalian ambil dari penelitian yang terdahulu atau kalian melakukan penjajakan penelitian di suatu tempat. Ya. Yang selanjutnya adalah memukakan apa masalahnya. Ini semuanya nggak hanya satu paragraf ya. Dari beberapa poin ini bisa beberapa paragraf kalian buat, misalnya idealita 2 paragraf, realita 2 paragraf, dan terserah ya. Beberapa paragraf, nggak hanya harus paragraf, tapi saya mencontohkan dengan 1 paragraf saja. Nah, di alinea selanjutnya adalah kerangka berpikir dalam suatu latar belakang adalah memunculkan masalah yang ada. Jadi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh anak usia dini tersebut perlu diatasi. Nah, ini kita membicarakan tentang masalah-masalah. Dari masalah apa? Masalah adalah kesenjangan atau perbedaan antara cita-cita idealita yang bagus-bagus dengan realita yang banyak masalahnya. Nah, kita munculkan masalahnya di alinea ketiga. Selanjutnya adalah ketika ada suatu masalah, kita menawarkan suatu problem solving atau pemecahan masalah dengan metode yang kita temukan atau dengan cara yang kita temukan atau suatu penemuan yang kita temukan ya, dari teknologi atau tumbuh-tumbuhan misalnya. Ini kan atau dari metode pembelajaran atau dan sebagainya yang merupakan pemecahan masalah dari masalah yang di paragraf yang di atas atau alinea yang di atas ya. Nah, ini problem solving ya. Kita mengarahkan ke judul kita. Nah, ini adalah isi dari latar belakang masalah. Nanti kalian bisa baca sendiri, saya kasih filenya. Oke, selanjutnya adalah tadi kondisi ideal, faktual, kenyataan di lapangan. Kita munculkan masalahnya yang terjadi di lapangan. Lalu kita munculkan juga solusi atau problem solving dari masalah-masalah di atas, dan kita kasih juga tujuan-tujuan dari penelitian kita, kemana arahnya ya. Itu kita taruh di latar belakang ya. Jadi latar belakang kerangka berpikirnya seperti itu, ada sesuatu yang ideal, faktual, masalah, dan problem solving, pemecahan dari masalah. Oke, selanjutnya di sini ada contoh latar belakang ya dari Di sini bisa lihat sendiri dari masalah yang terjadi adalah
sering terjadi banyak komplikasi pada orang-orang ya dengan penyakit-penyakit diabetes mellitus prevalensi tinggi. Nah, ini membutuhkan pengobatan dan menemukan uji keaktifan ekstrak daun jewut ya, sebagai problem solving atau pemecahan masalahnya. Oke, selanjutnya adalah perumusan masalah dan tujuan. Nah, setelah kita membuat latar belakang, kita juga akan membuat rumusan masalah. Jadi, masalah-masalah yang di atas yang di latar belakang kita membuat poin-poin ya, membuat intisari dari latar belakang masalah, dirumuskan dalam beberapa kalimat tergantung dari pernyataan-pernyataan yang disebutkan dalam latar belakang masalah. Biasanya dan merumuskan masalah dapat mempergunakan, tetapi tidak harus kata-kata tanya, apa, bagaimana, mengapa, dan lain-lain. Jadi bisa menggunakan kata tanya apa, bagaimana, mengapa, dan lain-lain. Nah, itu mengandung rumusan masalah yang akan kita jawab pada pembahasan selanjutnya atau isi bab-bab selanjutnya. Jadi rumusan masalah harus rinci, ada 2, ada 3, terserah. Selanjutnya, nah, rumusan masalah ini nanti kita akan bahas dalam pembahasan dalam bab selanjutnya. Yang selanjutnya adalah kita membuat tujuan. Tujuan artikel ilmiah harus diungkapkan secara jelas dan mencerminkan judul artikel. Jadi tujuan penelitian apa saja. Bisa jadi rumusan masalahnya 2, tujuan harus 2. Rumusan masalahnya 3, tujuan juga harus 3. Ya. Nah, di sini ada contohnya adalah rumusan masalah apakah abu terbang dapat dan karbon aktif dapat disintesis menjadi SiC. Nah, ya, ini rumusan masalahnya, pertanyaan. Rumusan masalah berbentuk suatu pertanyaan. Nah, tujuannya adalah 1. Rumusan masalah 1, tujuan 1. Membuktikan apakah abu terbang dan karbon aktif pada media dan suhu tertentu dapat disintesis menjadi SiC. Nah, ini tujuan penelitiannya adalah dengan kata-kata membuktikan. Rumusan masalah 1, tujuan penelitian 1. Kalau kalian membuat rumusan masalah 3, maka tujuan penelitian juga harus 3. Jadi runtut ya, ada benang merahnya. Nah, ini contoh-contoh dari rumusan masalah dan tujuan. Kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi tujuan adalah memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam kegiatan PKM. Nyatakan secara tepat, jelas, dan ringkas ya. Contoh pernyataan singkat mengenai tujuan program adalah menjajaki, menguraikan, menerangkan suatu hal, membuktikan, menerapkan, membuat, dan sebagainya. Contoh adalah membuktikan ekstra daun jewut dapat menurunkan gula darah. Nah, ini tujuan dari penelitian. Nanti bisa kalian contoh sendiri adalah kembali lagi jadi rumusan masalahnya 3, tujuan harus 3. Ketika kalian membuat rumusan masalah 1, maka tujuannya harus 1 ya. Kata-katanya bisa seperti ini, menguraikan, menerangkan, membuktikan ya, sesuai dengan judul PKM kalian. Oke. Selanjutnya selesai ya. Di sini ada kata mutiara, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi ketika kita mempunyai ilmu banyak, hikmah banyak, itu sebaiknya kita tulis, karena tulisan itu akan berumur panjang ya, tak lekang oleh waktu, dan tulisan itu akan selalu ada dan bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya untuk kita. Oke, sekian dari saya, pengantar dari tugas UTS kalian. Dikumpulkan minggu depan ya. Sekarang tanggal 17, dikumpulkan kira-kira hari Minggu depan ya untuk tugas ini. Dikumpulkan per kelas ya. Dikirim ke email saya yang sudah saya kirimkan. Oke, sekian dari saya pada pertemuan ini. Kalian harus kompak. Ini tugasnya individu dulu sementara untuk membuat proposal individu masing-masing, nggak per kelompok. Nah, selanjutnya nanti dari individu, nanti kita selanjutnya ketika proposal akan selesai, kita akan pilih proposal yang terbaik dari teman-teman dan baru membuat kelompok ya. Oke, sekian dari saya. Ada kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.